Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan ya cara merakit power amplifier 150 watt pakai trafo 5 ampere kecil ya teman-teman ya. Jadi menggunakan trafo 5 ampere kecil dengan bahan-bahan yang semuanya ada di pasaran ya, baik di toko online maupun offline itu semuanya ada. Bahannya tidak terlalu sulit dicari ya teman-teman. Jadi ini sangat simpel dan praktis ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri akan saya gunakan, saya perlihatkan terlebih dahulu seperti yang teman-teman lihat ya di sini. Nah, di sini saya menggunakan power amplifier, drivernya itu 150 watt, transistor jenggolan ya. Transistor jenggolan 2955 sama 3055 ya teman-teman ya. Modelnya seperti ini. Ini sudah include dengan pendinginnya ya. Boxnya seperti ini ya teman-teman ya. Bungkus kardusnya seperti ini teman-teman. Ini udah include dengan heatsinknya atau lebih tepatnya itu pendingin teman-teman ya. Jadi sudah kita katakanlah sudah satu paket. Jadi saya itu tidak perlu beli pendingin lagi. Pendinginnya sendiri itu juga bagus ya. Dia menggunakan pendingin Y, meskipun ketebalannya mungkin tidak seperti tebel tidak seperti tebel yang saya ingin yang saya harapkan ya. Sebenarnya kalau misalkan ini tebel satu ya nggak nyampe 1 cm tapi agak tebel sedikit ya, mungkin 6 mili itu kayaknya lebih pas gitu ya. Untuk transistornya itu transistor jenggolan teman-teman. Nah, nanti akan saya kasih di 25 volt. Untuk transistor jenggolan yang model seperti ini untuk di 32 volt itu memang ini masih mampu, tapi saya tidak menyarankan. Untuk jangka panjangnya itu kadang cenderung panas dan cepat mati kalau transistor jenggolan. Yang ini kan harganya juga terjangkau ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan transistor jenggolan yang versi mahal yang harganya 100 ribuan itu, sekarang saya nggak tahu apakah masih ada apa enggak, itu bisa sampai 55 volt, tapi driver ini tidak mampu. Kalau dipasang di OCS 150 watt, drivernya ada bagian resistornya itu bisa hangus. Saya sarankan kalau teman-teman beli driver yang mirip kayak saya, entah itu ini kan standar ya, belum semuanya, belum tidak ada yang dimodif, jadi masih standar, masih bawaan original dari pabrik. Jadi saya hanya menyarankan di 32 volt dengan catatan transistornya bisa dikasih Sanken ya, diganti dengan Sanken. Ini untuk TP yang ada driver TP 31 sampai 32 gitu ya. Nah, di sini sudah saya pasang kabelnya. Kalau teman-teman beli dari toko itu sudah ada kabel, tapi kabelnya kurang standar, kurang kecil ya. Jadi ini udah saya pasang perkabelannya. Jadi udah saya ganti, lebih tepatnya udah saya ganti. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh di sini ada yang namanya bentar saya perdekat dulu. Oke, teman-teman, di sini ada yang namanya negatif sama positif ya. Yang merah itu positif, sedangkan warna biru itu adalah negatif ya. Ini sedangkan warna biru itu adalah ground, sorry ya. Warna biru ground ya, warna hitam negatif, sama ini positif. Ini yang tertuju ke PSU nantinya saat saya kasih sekun ya. Kalau dari pabrik memang tidak ada sekunnya, ini saya pasang sendiri. Jadi ini adalah untuk plus, minus, dan ground ya. Groundnya itu adalah masuk ke CT pada PSU, sedangkan yang negatif masuk ke VDC min sama VDC plus yang warna merah ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Nah, terus yang bagian ini adalah untuk speakernya. Jadi di sini sudah ada ya teman-teman, SP1, speaker 1, speaker 2 ya, L sama R. Terus kita ground untuk speaker ini kita jumper jadi satu sama ground pada nanti pada PSU ya. Jadi CT ground tuh 0 ya, ground itu memang 0, posisi netral, jadi tidak ada tegangan sama sekali ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya ambilkan untuk output speaker sama ground yang tertuju PSU jadi satu, makanya saya kasih warna kabel warna biru ya teman-teman ya. Nah, seperti ini bagian tune controlnya teman-teman ya. Saya menggunakan tune control yaitu tune control dari GM, yaitu adalah tune control yang sudah dilengkapi dengan sub ya, sudah dilengkapi dengan subwoofer. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bingung masalah bassnya kurang gimana. Jadi untuk tune control sudah dilengkapi subwoofer, saya jamin tune control ini sudah lebih dari cukup ya. Jadi sudah bassnya sudah saya jamin 100% udah mak geler. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bingung masalah masalah bass teman-teman. Bassnya itu udah lebih dari cukup ya. Ini sudah ada filter subwoofer. Di tune control ini menggunakan tegangan simetris, jadi tidak bisa menggunakan tegangan asimetris atau non simetris. Dia harus menggunakan tegangan simetris ya teman-teman. Jadi ini bisa maksimal sampai 25 volt dan minimum kan 18, namun ini bisa dikasih
15 volt tuh masih bisa, 12 volt juga masih bisa. Idealnya berapa sih? Idealnya di 15 volt ya. Ini adalah untuk jalur inputnya, sudah pas saya pasang kabel, dan ini adalah jalur outputnya. Nanti kita sambung ke tune control ya teman. Sorry, saya sambung ke input pada power amplifier teman. Ini adalah untuk bagian tegangannya, untuk bagian suplainya teman. Oke, terus lanjut yang kedua, lanjut ke selanjutnya. Ini adalah saya menggunakan PSSU yaitu 4 elko. Sebenarnya untuk ukuran trafo 5 ampere kecil sebenarnya 1 elko udah cukup. Ini adalah elko dengan ukuran 80 volt 10.000 mikro, 80 volt 10.000 mikro, merek dari Rubicon ya teman-teman. 1 elko ini sebenarnya udah cukup, maksudnya satu pasang elko udah cukup ya teman-teman ya. Terus ini saya menggunakan PCB, PCB ini, tapi ini pasang sendiri-sendiri ya, saya belinya per komponen, jadi tidak jadi satu dengan PCB ya teman-teman. Jadi ini jadi satu ya, jadi maksudnya tuh saya tidak jadi satu, artinya itu saya beli sendiri-sendiri komponen terpisah gitu, baru saya rakit di rumah ya. Dalam artian saya masih merakit sendiri. Kalau teman-teman beli yang sudah jadi itu di online itu banyak sekali ya teman-teman. Nah ini adalah bahan-bahannya teman-teman ya. Jadi ini yaitu 80 volt, untuk diodanya ini 25 ampere, teman-teman bisa cari yang lebih gede ya, 35 ampere atau berapa itu enggak apa-apa. Terus trafonya sendiri saya menggunakan trafo 5 ampere kecil ya. Untuk tegangan ekstra nanti kita bisa gunakan untuk PSU simetris untuk menagai tune control ya teman-teman. Ini menggunakan trafo CT 5 ampere kecil teman-teman, jadi C-line ya, ampernya jadi nggak begitu besar ya. Kalau tenaganya sih lumayan kalau dipakai di rumah-rumah ya teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan PSU simetris merek dari King, jadi teman-teman nggak harus merek dari King juga nggak apa-apa. Jadi seperti ini ya untuk PSU nya. Jadi ini PSU simetris merek dari King, yaitu untuk memberikan suplai pada tune control ini. Nah jadi teman-teman jangan menggunakan tegangan untuk tune control ini jadi satu dengan PSU utama atau PSU pada driver, biar tidak berebutan tegangan ya, biar apa ya, biasanya kalau dijadikan satu ada hal-hal biasanya kayak suara dengung, kayak suara ini atau apa, karena ada beberapa hal yang mungkin itu kebagi antara driver ke tune control. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman, lebih baik kasih sendiri tegangannya, entah itu di trafo 1 ampere atau mungkin diambilkan dari tegangan ekstra ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi langkah ini kita langsung pasang. Cara pasang yaitu adalah yang pertama kita pasang dulu untuk proses pemasangan pada ini ya, power ke PSU ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, langkah pertama saya pasang dulu bagian untuk suplainya ya, itu suplai untuk bagian untuk dari dari power ya teman-teman ya, dari driver ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini adalah untuk warna, teman-teman bisa lihat ya, warna plus pada driver ini plus, terus yang warna hitam itu negatif, sama warna biru itu ground ya, 0. Jadi kita pasang dulu ke sini ya, pasang dulu ke PSU nya teman-teman, jadi jangan sampai salah ya. Tadi saya masih ingat warna birunya itu adalah posisi ground atau CT ya, seperti ini di sini teman-teman. Terus warna hitamnya adalah yang VDC negatif, sedangkan warna merahnya adalah VDC yang plus ya, jadi VDC plusnya seperti ini. Nah ini adalah bagian untuk dari dari driver ke PSU ya teman-teman, bisa lihat ya seperti ini. Jadi ini jangan sampai keliru ya teman-teman, jadi ini jangan sampai keliru. Apakah udah benar, kita cek satu persatu, ternyata udah benar teman-teman ya. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Warna merah ini plus, warna hitam negatif, sedangkan warna biru ground ya. Ini apakah benar? Nah sudah benar ya teman-teman ya. Jadi kita kesiniin dulu ya teman-teman, jadi kita itu kesini dulu. Terus langkah berikutnya adalah proses pemasangan kalau untuk bagian yang ini nanti kita belakangin dulu. Yang penting untuk bagian ini adalah input ya teman-teman. Ini adalah input dari driver, saya sambung ke bagian output dari tune control ya. Di sini kan outputnya ya, di sini tuh outputnya, ini output dari tune control, kita sambung ke input pada
driver ya. Jadi kita sambung seperti ini stereo teman-teman ya, karena ini kan powernya stereo. Kalau tune control mono juga apa-apa, nanti antara misalkan teman-teman punya tune control mono ya, terus drivernya stereo juga gak apa-apa, nanti L sama R kita jadikan satu seperti itu. Yang penting groundnya tidak menyatu dengan plusnya gitu ya teman. Ini saya solder terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi nah oke ya teman-teman, ini adalah salah satu proses penyambungan. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah output dari tune control, kita sambung ke input ya, input pada power ya teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini adalah output pada tune control, sedangkan yang ini adalah input pada driver ya teman-teman. Nah kita sambung seperti ini, saya sambung aja ya teman-teman ya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah untuk cek RCA nya ya, cek yang akan saya gunakan untuk memutar musik atau apa, jadi saya masukkan ke sini nantinya teman. Terus yang ini kan tahapan ini kan udah hampir selesai ya teman-teman, ini yang ini sudah selesai, hanya proses penyambungan untuk PSU nya aja ya teman-teman. Jadi kita sambung PSU nya aja, jadi PSU sambung ke PSU ya. Jadi bahwa teman-teman harus ingat ya, di sini membutuhkan tegangan yaitu simetris ya, bukan asimetris atau non simetris. Jadi menggunakan tegangan ganda, yaitu tegangan ganda itu simetris, kalau tegangan tunggal itu adalah non simetris. Jadi ingat teman-teman, ground negatif sama positif ya, jangan negatif sama ground itu jadikan satu ya, karena negatif sama ground itu berbeda ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung sambung. Jadi di sini kita udah jelas ya plus minusnya, jadi saya sambung aja langsung. Plusnya nanti saya kasih tahu kan setelah ini semuanya udah saya sambung ya teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman, ini adalah tahapan ini udah selesai ya, tapi sebelumnya akan saya tunjukkan dulu bahwa di sini tune control ini membutuhkan tegangan simetris ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya jalurnya, merah itu plus, kita sambungkan ke PSU, output pada PSU yaitu yang plus ya, sedangkan yang ground atau CT kita sambungkan ke tulisan ada yang groundnya tuh di sini. Sedangkan yang negatif kita sambungkan kan yang 15 volt negatif. Nah sedangkan trafo saya kan hanya tegangan ekstra 12 volt, tapi tune control ini masih bisa dikasih suplai 12 volt, nggak apa-apa teman-teman ya. Sebenarnya idealnya 15, tapi masih bisa bekerja ya teman-teman ya. Oke ya, langkah ini udah selesai. Jadi langkah finishing sebenarnya hanya tinggal proses pemasangan, yaitu adalah proses pemasangan trafo ya, proses pemasangan trafo, tegangan trafo dari trafo ke sini ya, ke PSU ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya pasang dulu untuk bagian dari tegangan ekstranya dulu, untuk bagian teman-teman ya, bagian supply tune control. Jadi kan ini kan non CT ya teman-teman, ini untuk VDC nya ini ada untuk nolnya teman-teman ya. Jadi ini untuk VAC nya, sedangkan ini adalah untuk nolnya. Kita taruh di 0 sama VAC di 12 volt, ini jadikan satu sini seperti ini nggak apa-apa, yang di sini teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat yang di sini ya teman-teman ya. Nah ini adalah CT, sedangkan ini kan sebenarnya kan untuk AC nya yang kabel warna hitam ada dua ya, untuk AC pada trafo tegangan ekstra. Jadi kita jadikan satu seperti ini nggak apa-apa, jadi jadikan satu aja seperti ini. Terus kita solder ya teman-teman, ini saya solder terlebih dahulu ya. Nah maka hasilnya seperti ini ya teman-teman, ini udah hampir selesai. Jadi yang ini sudah selesai, ini untuk tegangan ekstranya, yaitu untuk tegangan PSU pada tune control ya teman-teman ya. Jadi karena ini trafonya kan 5 ampere kecil, jadi kita hanya tinggal pasang yaitu bagian yaitu adalah bagian untuk PSU utamanya, yaitu PSU untuk power ya, kita ambil di 25 volt aja ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk power yang sama seperti saya, jangan dikasih 32 ya, karena rawan sekali untuk transistor jengkolannya itu mati ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan cepat panas dan kadang cenderung mati ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan ditaruh di 25 volt aja teman-teman ya. Kalau misalkan sarankan mungkin di 32 masih bisa ya teman-teman, tapi kalau di 42 itu nggak berani teman-teman, karena di drivernya pasti ada komponen yang panas berlebihan dan itu cenderung gosong nanti teman-teman ya. Jadi kita pasang dulu di 25 volt. Nah ini, nah udah ya teman-teman, ini adalah untuk pasang kabelnya. Kabel sih saya taruh di 25 volt ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan VAC 25 volt. Jadi seperti ini udah hampir selesai ya. Jadi ini hanya saya pasangkan untuk bagian yang di
sini ya, kita langsung pasang aja yang di sini ya teman-teman ya, bahwa kabel warna biru itu untuk di bagian AC in 1, AC in 2 ya, karena kan sini CT ya teman-teman. Kalau non CT sebenarnya juga bisa sih. Kita pasang dulu kabel warna birunya ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah kabel warna hitamnya di tengah, warna hitam itu adalah untuk CT nya teman-teman ya, sedangkan warna biru itu untuk AC in. Nah seperti ini, terus kita tancapkan lagi seperti ini ya. Nah maka ini sudah selesai ya teman-teman, ini udah selesai teman-teman ya. Nah ini udah selesai, jadi kita terlebih dahulu pasang seperti ini. Nah maka proses ini udah hampir selesai, bukan hampir tapi udah mendekati selesai, udah mendekati tapi ini udah selesai. Jadi untuk tahap berikutnya ya kita hanya tinggal persiapkan dulu untuk perkabelan apa tuh speaker ya, speaker. Jadi saya persiapkan dulu. Jadi ini sebelumnya saya rapiin gini aja dulu teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi seperti ini. Bentar, ini kok guling ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, sini sudah selesai ya, tinggal langkah selanjutnya ini hanya tinggal dites aja. Jadi saya pasang dulu untuk kabel speakernya dulu ya, untuk sama kabel ini, kabel arus listrik ke arus listrik ya teman-teman ya. Jadi ini saya pasang dulu teman-teman ya. Oke ya teman-teman, di sini saya pasang perkabelannya teman-teman. Tadi sudah saya cek tapi bukan cek sound ya, maka semuanya sudah saya cek. Jadi untuk lebih mudah saya perdekatkan dulu ya teman-teman ya, jadi kita bisa cek secara manual apakah ada yang terjadi kekacauan atau ada terjadi kekeliruan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mengingatkan teman-teman, jika teman-teman baru beli driver dari awal ya, sebaiknya itu untuk VAC atau dari trafo ya. Misalkan kan VAC nya kan di sini ya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini trafo ada 18 ada 15 volt ya. Teman-teman bisa taruh di VAC yang lebih kecil dulu ya, untuk agar supaya terjadi, kalau pada saat terjadi kekeliruan maka teman-teman itu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalkan intinya misalkan kalau misalkan teman-teman kasih yang tinggi, nanti pada saat misalkan salah pasang kabel atau apa, nah itu dikhawatirkan itu bisa terjadi yang namanya kerusakan pada baik transistor maupun drivernya. Makanya teman-teman saya ingatkan bahwa untuk awal-awal kalau baru beli, teman-teman bisa kasih tegangan terendah dulu, misalkan 18 atau mungkin 15, itu malah bagus, agar supaya teman-teman misalkan entah itu yang namanya itu kan nggak tahu, tiba-tiba lupa salah pasang antara plus atau minus, nah itulah makanya jadi di kerusakan teman-teman ya. Ya seperti itu ya teman. Oke, kita saya perdekatkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nah ini adalah penampakan dari power yang saya rakit tadi ya teman-teman. Jadi ya seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini, apakah sudah semuanya udah jelas ya teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman. Nah ini modelnya seperti ini, tadi sudah saya cek sudah tidak ada kesalahan lagi, nih tinggal tes saja. Oke teman-teman ya, jadi ini sekaligus closing juga ya teman-teman ya. Jadi kita cek dulu terlebih dahulu, saya pertunjukkan dulu seperti ini. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nah seperti ini. Oke ya, seperti ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi kita langsung tes saja sekaligus closing teman-teman ya. Jadi ini sekaligus closing, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya teman-teman.